Itu kan sebagai tugas MC itu sangat berat. Menghibur. Udah deh, mami-maminya aja main gitu. Kadang-kadang aku gitu Kak, maksudnya. Nah, kan berawal dari MC restoran nih, sekarang jadi profesional di bidangnya nih. Udah ikut sama IO Kids Party yang namanya sudah besar ya. Alhamdulillah. Berawal kok bisa gitu keluar dari zona nyaman gitu, maksudnya kan dari pekerjaan nih, gaji pokok nih. Gaji pokok. Kok berani keluar yang gajinya itu tidak menentu gitu. Betul. Dan setelah itu Kak Obi masih ada cerita lagi di dunia seafood itu di restoran tersebut. Oke, kalau sudah blek ternyata hits lah nama aku. Setiap Popeye itu kan ada Popeye di Cibubur, MTA, beberapa banyak tenan gitu ya Kak Obi. Oh, nama Ahmad tuh muncul, trending nih. Karena setiap aku ada di Popeye Chicken and Seafood Puri Indah Mall. Oh, itu tuh hits banget Kak. Jadi tuh income atau salesnya restoran tersebut itu dari ulang tahun Kak. Naik gara-gara ulang tahun gitu. Jadi karena sehari itu Sabtu Minggu bisa 3 acara. 3 acara, juara nggak sih? Bisa oksigen setiap hari ya. Oke, dari situ aku naik Kak. Jadi nih Ahmad bagus. Udah gitu langsung dinaikin jadi buat PIC MC yang ada di Popeye. Naik jabatan jadi marketing gitu. Dari OB kemudian jadi MC, sekarang jadi atasannya MC. Iya, kayak marketing gitu. Betul sekali. Jadi aku dikhususkan buat apa sih? Berarti karyawan tetap dong? Udah ada karyawan tetap. Aku udah tadinya kan aku dari kru naik ke leader ya Kak. Leader, naik kontrak leader. Ya? Kontrak masih kontrak. Aku naik 6 bulan. Pas mau setahun mau dikontrak lagi, mau naik jabatan, udah Ahmad ditarik ke pusat. Di head office, tugasnya marketing. Jadi bagaimana caranya meramaikan pesta ulang tahun. Aku dari situ tuh Kak bikin namanya rundown sama kalau games ini lagunya ini. Itu aku bikin Kak. Jadi di restoran itu Kak Ahmad yang menyusun dari acara dasar-dasarnya. Dari awal persiapannya apa saja sih yang dilakukan oleh sebagai master of ceremony. Kayak gitu. Aku siapin semua. Ibaratnya panduan ya, panduan MC seperti apa sih. Terus udah gitu Kak, aku trainingin semua MC yang ada di Jakarta sama jadi trainer buat MC Kids Party ya yang ada di restoran tersebut. Itu awal mulanya ya. Kan ini masih panjang nih Kak, ini bisa durasi lama nggak apa-apa ya Kak. Oke, itu bisa panjang lah tuh. Aku jadi trainer bla 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 sebulan, 2 bulan trainer. Income naik tuh. Ahmad di sini butuh kalau misalkan ada paket yang 150 orang. Itu aku datang Kak gitu. Butuh MC yang lebih inilah gitu. Sebenarnya di restoran tersebut udah ada MC A, B, C, D masih udah ada tuh masing-masing outlet udah ada. Jadi kalau ada customer yang levelnya A gitu ya. Aku turun. Jadi kalau ada customer yang level A ibaratnya orang kaya anak sultan. Jadi MC-nya tuh yang turun langsung dedengkotnya. Bukan dedengkot istilahnya, yang paling lama. Senior lah ya. Senior dedengkot ya. Iya, aku datang tuh Kak di situ tuh. Udah pernah event terakhir di Cibubur. Citra Grand ya, dulu zaman masih pakai motorcycle ya Kak. Udah panasan kehujanan ya, dulu ditanya sadis ya kan. Oke, dari situ terus bla 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 udah selesai. Ya udah namanya itu kan ya ada masalah listen yang dari perusahaan itu tersebut ya Kak. Beberapa outlet banyak tutup bla 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 bla. Udah akhirnya aku putuskan resign dari restoran tersebut. Tapi resign secara baik-baik. Secara baik-baik. Seorang baik-baik, apakah ada yang salah dengan diri aku? Enggak ya. Aku resign baik-baik tuh Kak. Setelah itu bingung kan, aku mau kerja apa karena linknya belum ada nih Kak. Tapi dari restoran tersebut aku dapat beberapa customer nih Kak. Mas Ahmad aku mau dong kan aku MC gitu. Jadi ada customer yang lama calling lagi nih. Calling ke Ahmad. Padahal sudah gak kerja di Popeye, udah kerja di Popeye. Customer inget ya. Ingat gitu kan, waktu itu pernah nomor telepon lah bla bla. Dulu kita ya SBY lah, sebar brosur dan aku kasih nomor telepon gitu-gitu. Udah tuh terus naik tuh pembayarannya Kak. Terus yang kedua 50.000. Karena udah di luar. 50.000. Bener. Oke, itu 75 naik lagi. Harganya jadi 75.000. Udah sampai terus beberapa itu masih sepi ya Kak, karena kan belum hits lah, belum terkenal udah gitu kan.
udah sekarang mah pakai restoran aja udah ada MC-nya, bener gak sih Kak Obi? Ya kan. Nah setelah itu baru tuh aku ya udah akhirnya kembali lagi ke dunia kerja. Oh kerja lagi Kak Obi. Aku kerja. Setelah kerja pengen nih mau ikut, kayaknya bagus deh ini masuk IO tersebut nih yang aku pengen nih. Iya. Tiba-tiba suatu ketika alhamdulillah namanya rezeki dan mungkin itu udah jalan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Aku dipertemukanlah sama beberapa IO. Oh gitu. Ketemu sama IO. Mungkin banyak IO lah kita sebutin A B C deh gitu. Pas ketemu sama IO langsung gimana? Langsung punya perasaan, ih gua pasang harga kayak gitu. Enggak, kalau aku awal-awal enggak pasang harga Kak Obi karena aku sadar diri dengan kemampuan. Sadar diri enggak yang kayak maaf ya kalau MC sekarang pokoknya udah main harga bagaimana. Kalau aku enggak, tipenya orang yang cari jam terbang dulu karena aku bilang ya udah terserah Ci, budgetnya berapa, aku bilang gitu. Oh sekian Ahmad ya udah nggak apa-apa, perkenalan kan, promosi ya kan. Tapi emang kalau kata MC senior yang di Kids ya kan, yang di dunia entertain kita nih, katanya nih zaman aku udah lumayan besar loh Kak, bayaran misalnya yang sekarang ya dibandingin mereka gitu. Mereka emang ngikutin jejak kayak aku yang bayar 20, tapi itu mereka udah dari 200, 2,5 gitu Kak, bertahap gitu. Aku pun merasakan hal itu gitu Kak. Tapi kalau aku pas masuk ke IO enggak yang 200 300, maksudnya yang lumayan lah gitu rate-nya gitu. Dari situ udah terus akhirnya dulu masih Senin sampai Jumat aku kerja Kak Obi. Senin sampai Jumat aku kerja karena aku nyari kerja selalu di head office. Yang Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu aku perlu gunakan buat MC Kak Obi gitu. Karena MC ulang tahun itu kebanyakan orang weekend. Event ya. Orang ngadain acara ulang tahun anak itu kebanyakan Sabtu dan Minggu gitu. Wah, sangat menginspirasi sekali dari bayaran 20, 50, naik 75 dan sampai sekarang ya bisa disebutkan Kak Obi juga udah tahu ya gak sih. Oke, pokoknya harganya luar biasa lah ya. Luar biasa, masih terjangkau masih terjangkau banget Kak Obi. Gokil, keren banget. Yuk lah. Oke, lanjut lagi. Nih ya Kak, aku lanjut lagi ya Kak. Udah, dari situ kan dulu aku masih gini ya Kak, masih kerja sama MC nih. Oke, aduh, kayaknya harus salah satu harus dikorbanin Kak Obi nih. Oh betul banget. Iya dong. Bener. Kak Ahmad kerja, terus juga Satu punya job juga. MC. Kak Ahmad bingung nih, mau milih kerjaan apa ngejob? Itu pernah jadi dilema. Pernah suatu ketika, karena kan dulu mikirnya, udahlah dulu ya Kak Obi, aku kerja sebagai main job utama aku nih kerja. Dulu MC itu saya job sampingan. Oke dong. Suatu ketika pernah nih Kak Obi, kan beberapa setiap hari di weekday kan kadang-kadang ada customer nelfon nih Kak Obi. Pernah kepergok gitu kan. Ahmad angkat telepon siapa? Jangan angkat telepon. Kan kita nggak enak ya Kak Obi ya, karena kita masih kerja kita digaji setiap bulan gitu kan. Udah pengalaman gitu, akhirnya punya dilema, dan itu setelah itu aku akhirnya resign dari kantor Kak. Gini mikirnya, Bismillah lah, semoga ini jalan aku. Aku bilang gitu kan. Karena udah banyak permintaan IO yang minta Kak Ahmad ini untuk MC. Iya, awal gitu. Jadi permintaan udah banyak. Udahlah beraniin diri. Karena orang kayak kita nih Kak Obi seorang entertain, maksudnya gini loh. Karena takut ya Kak Obi kalau kerja setiap bulan udah tahu nih gaji kita berapa. Betul gak sih? Betul. Tapi kan kalau nge-MC ya kalau serpian hati ya udahlah apa yang kita dapat gitu loh. Masih karena selalu orang-orang tuh salut. Lu bagus amat, lu keren, maksudnya pilihan lu tepat, pilihan tepat, lu bisa ngambil keputusan yang sesuai dengan kriteria ini ya tanpa hati kan. Karena aku bilang aku selalu kalau nge-MC pakai hati Kak. Karena kenapa? Ini hobi yang dibayar. Betul sekali, karena aku tuh senang datang tuh berawal dari ditunjuk kayak kejebak gitu. Ya kayak dimasukin ke lubang nih ya kan. Lubang. Terus ternyata kok gini asik. Kok enak sih gitu. Jadi lanjut gitu kan. Jadi mohon maaf ya bukan mengarah ke sana ya. Ini misal lubang istilahnya ke dunia entertain gitu. Dunia entertain diceburin. Diceburin gitu kan. Bukannya kita udah lu MC gitu kan, ya, awal-awal yang tadi kayak aku cerita tadi. Udah akhirnya aku milih sebagai Master of Ceremony Kids atau anak-anak. Dan tentunya ini yang sangat sulit ya Kak Obi. Kalau MC anak-anak itu kan banyak banget karakter anak-anak yang kita harus kuasai. Oh iya, benar-benar. Benar gak sih Kak Obi? Kak Obi pernah gak sih misalkan ya nanti kita sharing ya. Pernah ya Kak Obi, ya namanya MC ya, bebas mau diapain aja karena lu yang bayar gue gitu kan. Intinya gitu kan. Iya istilahnya ini pengalaman aku ya. Baju ditarik, digendongin, ditendang, dipukul, itu kayak penganiayaan gitu kan. Dukanya gitu. Duka pada saat MC ulang tahun anak itu ya seperti ini. Betul. Soalnya menghadapi anak-anak itu
karakternya beda-beda, banyak betul banget. Sekali. Ada yang pendiam, ada yang hiperaktif. Kadang-kadang naik ke atas gini, ada naik sini Kak. Terus diglendotin, baju kita ditarik, sayap kita. Anak-anak ya. Mungkin disangkanya Kak Ahmad ini adalah karakter. Oh iya juga sih, nggak gitu. Nggak gitu juga ya. Bener, gini Kak Obi. Itu tuh pengalaman karena orang bilang, MC anak enak, MC anak-anak. Hey, sampai mic ditarik-tarik. Bukan lagi ya kan, mic yang 14 juta itu ya Kak Obi ya. Oke ya. Oke, itu udah ditarik-tarik. Pokoknya pengalaman itu udah gitu. Kadang-kadang ya Kak Obi, namanya undangannya kadang-kadang cuma 2 orang, 5 orang. Itu kan sebagai tugas MC itu sangat berat. Menghibur penonton. Betul, menghibur penonton. Tapi penontonnya cuma 2. Tuh coba bisa bayangin gak Kak Obi? Bisa dibayangin gak? Gimana kalau misalnya penontonnya ini orangnya karakternya pendiam? Kadang-kadang kayak gini, udah deh maminya aja main gitu. Kadang-kadang aku gitu Kak, maksudnya nggak ada anak-anak, aku main ke maminya, ke orang tuanya atau parentsnya gitu. Kita harus tetap on karakter. Tetap, so must go on istilahnya ya. Udah, kita udah karena kita dibayar. Mau nggak mau. Karena itu makanya saya bilang, itu pengalaman saya bilang, MC anak-anak tuh nggak gampang. Beda sama MC lain, misalkan kayak teman aku MC wedding udah ada skripnya kan. Udah ada skripnya misalkan rundownnya bla bla bla. Apa namanya, Pak? Udah ada pakemnya. Iya, udah baku lah istilahnya dari ininya istilahnya udah kalau di anak-anak nih banyak. Gak bisa Kak, improvnya tuh harus banyak banget. Pernah Kak aku main ya Kak, istilahnya salah satu game nih ya, aku cerita ya. Itu tuh anak-anak tuh nggak ngerti, nggak paham, nggak respect lah istilahnya. Diem aja kayak gini. Ini apa sih gamenya gimana gitu? Pernah kayak gitu kan? Iya. Tiba-tiba aku langsung muter otak. Oke, kita ganti ya. Tuh, kalau mau tahu ya, itu padahal kita udah siapin game. Tapi ini si anak nggak ngerti gamenya seperti apa. Betul kita sekali. Harus cari game cadangan. Betul, istilahnya ada plan A dan plan B. Makanya aku nggak pernah ngasih customer, kadang-kadang ini kliennya, Mas Ahmad nanti gamesnya apa aja sih? Aku nggak bisa bilang gamenya A, B, C, D misalkan. Nggak kayak gitu Kak Obi. Karena kenapa? Karena karakter anak beda-beda gitu. Moodnya anak juga beda. Kecuali dari maminya request nih Kak Obi, aku tetap jalani. Kak Ahmad misalnya aku nanti ada game sama Mia, nanti ada game untuk orang tuanya juga, baru aku jalanin. Tapi kalau dituntut untuk Kak Ahmad tolong dong kasih tahu gamesnya apa aja, nggak bisa ya, nggak bisa karena kita harus on the spot gitu ya. Aku bilang mungkin Kak Obi kan juga sering ya duet manja bersama Ahmad MC Sporty ya nggak sih ya kan, itu jadi harus punya inisiatifnya, udah gitu harus improve-nya juga, harus smart gitu. Kalau nggak smart udah mati kutu, ini gue ngapain lagi gitu. Berarti harus punya banyak cadangan permainan. Betul harus sekali. Punya permainan yang banyak lah. Ya, yang banyak. Misalkan kalau game-gamenya juga banyak istilahnya. Kau mau tahu kan, seorang Ahmad MC Party itu alat gamenya tuh 1 koper. 1 koper guys, itu dari permainan anak-anak hingga dewasa. Betul sekali, harus punya itu. Dan sekarang ya alhamdulillah ya Kak Obi ya. Di sekarang ini di zaman now ya, alhamdulillah tuh aku punya partner. Punya partner, asisten juga ada, dan tentunya karena juga apa namanya seiringnya berjalan waktu dan perkembangan zaman, bayarannya nambah, ada rezeki buat asisten juga ada, asisten apa nyebutnya ya, ada asisten dan juga ada partner keyboard aku. Dulu nge-MC-nya tuh pakai handphone, musik gitu, dia nge-MC sambil megang handphone gitu, itu dulu ya guys. Tapi sekarang tidak guys, mic-nya aja ulala ya. Jadi sekarang udah ada keyboardnya yang mendampingi aku. Jadi mau musiknya seperti apa, efeknya profesional sekali. Alhamdulillah. Makanya aku bilang itu dari perjalanan aku dari awal sampai akhir, sekarang sampai ya sangat menginspirasi sekali. Gokil Kak Ahmad. Oke, seperti itu. Jadi Kak Ahmad ini juga punya YouTube dan Instagram guys. Nah, kalian boleh subscribe atau follow Instagramnya nih. YouTube-nya yang ini dan Instagramnya yang ini. Kalian boleh follow dan subscribe YouTube dan Instagramnya Kak Ahmad. Kalian kepoin aja guys ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like and share dan subscribe tentunya, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.